Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Nugraha dari kelas manajemen 20E. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang manajemen produksi dan operasi atau biasa kita kenal dengan MPO. Yang pertama, manajemen. Pentingnya optimasi sumber daya dan bagaimana sumber daya itu diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat secara efektif, efisien, dan produktif. Yang selanjutnya yaitu produksi. Kita membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Contohnya saja sebuah tanaman. Melalui pembibitan hingga menjadi suatu tanaman yang siap berbuah dan akhirnya bisa dipanen. Dan yang terakhir yaitu operasi. Operasi atau biasa kita sebut dengan mekanisme. Ini bisa dilakukan secara konvensional atau modern. Nah, biasa disebut dengan metode. Di dalam metode ini ada sebuah proses, seperti proses kontinu, batch atau intermittent, dan special project. Jadi, mempelajari manajemen produksi dan operasi ini sangat penting untuk memahami adanya konsep dari hulu sampai hilir. Artinya, ada ilmu 5W plus 1H. Apa sih itu? Ada why, what, where, when, who, dan how. Manajemen produksi dan operasi merupakan suatu konsep yang utuh dan fungsinya bisa dilihat dalam sumber daya manusia, fungsi teknologi, keuangan, dan pemasaran. Kata kunci MPO menghubungkan antara konsep teknologi, konsep bisnis, dan konsep manajemen atau ekonomi, sehingga MPO merupakan interaksi dari ketiga konsep tersebut. Jadi, MPO ini sangat bermanfaat untuk pengembangan industrialisasi atau hilirisasi yang sekarang di negara kita ini sangat bermasalah. Dengan kata lain, MPO ini sangat membantu di bidang-bidang real seperti di dunia produksi. Contohnya ada perkebunan, pabrik, dan lain-lainnya. Dan di dunia jasa seperti perbankan, rumah sakit, dan masih ada banyak yang lainnya. Jadi esensi MPO ini adalah transformasi atau perubahan input menjadi output yang memiliki nilai tambah yang sangat tinggi. Sangat penting untuk mempelajari manajemen produksi dan operasi ini. Alasannya yang pertama, simpul kolaborasi manajemen fungsional lainnya seperti pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Contohnya saja, manajer produksi bekerja sama dengan manajer pemasaran untuk merancang desain produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, merencanakan produksi, dan menentukan tingkat persediaan yang optimal. Yang kedua yaitu mayoritas biaya produksi menjadi tanggung jawab manajer produksi dan operasi. Yang ketiga, mayoritas aset perusahaan menjadi tanggung jawab manajer produksi dan operasi. Yang keempat, kurang lebih 50% aktivitas primer menjadi kewenangan dan tanggung jawab fungsi manajemen produksi dan operasi. Nah, yang terakhir, kepuasan pelanggan atau ultimate goal atau tujuan puncak dari sebuah organisasi bersumber dari quality, cost, delivery, dan sustainability. Nah, selanjutnya sejarah perkembangan ilmu manajemen produksi dan operasi. Dari masa ke masa itu sangat pesat. Di akhir abad ke-18 ketika revolusi industri pertama atau revolusi industri 1.0 ditandai dengan penemuan mesin uap dan penggunaan secara masif tenaga air dan tenaga uap untuk mekanisme produksi. Saat itu disiplin manajemen produksi dan operasi lebih menekankan kepada konsep efisien atau cost focus. Di antaranya ada Adam Smith dengan konsep labor specialization. Kemudian eranya berkembang menjadi scientification manajemen era, di mana proses manajemen yang dipopulerkan oleh Taylor, Jane Cart dipopulerkan oleh Jane, dan yang terakhir Mention and Time Studies yang dipopulerkan oleh Gilbert. Nah, setelah revolusi industri 2.0 atau yang kedua menemukan momentumnya pada abad ke-20 dengan penemuan listrik dan produksi massal, maka MPO mengalami perkembangan yang sangat pesat lagi.
Produksi yang sangat massal mendorong Henry Ford untuk merancang moving assembly line atau lini perakitan yang bergerak. Kemudian juga produksi yang massal menuntut para ilmuwan terutama statistikawan untuk berperan dalam mengambil sampel dalam pengendalian mutu seperti statistical sampling oleh Stewart. Atau mass production line, yaitu moving assembly line, dipopulerkan oleh Ford. Statistical sampling dipopulerkan oleh Stewart. Economic order quality dipopulerkan oleh Harris, dan linear programming. Nah, kemudian di awal tahun 70-an, ketika komputer ditemukan dan mulai digunakan secara masif di industri, terjadi otomatisasi yang menandai revolusi industri yang ketiga atau revolusi industri 3.0. Nah, disitulah MPO mulai masuk ke line production era. Penggunaan komputer kemudian menginisiasi populernya pendekatan just in time, computer eye designs, electronic data interchange, dan total quality management. Hingga tahun ini atau dari tahun 1995 hingga sekarang, masanya yaitu mass customization era. Penyusunan secara massal ketika internet ditemukan, terjadinya globalisasi, perkembangan e-bisnis mendunia, dan supply chain management mulai digunakan. Dan kita berada di awal revolusi industri 4.0 atau yang keempat, yakni cyber physical system, di mana digitalisasi dan smart corporation menjadi ciri khas berkembangnya MPO di abad ini. Industri 4.0 yaitu production today, industri 4.0, digitalisasi, 3D printer in tool making, human robot corporation, dan big data monitor akan mewarnai perkembangan MPO di masa yang akan datang. Jadi, tren perubahan disiplin ilmu manajemen produksi dan operasi dari fokus lokal dan nasional menjadi fokus global, dari batch shipment menjadi just in time, dari pembelian sedikit menjadi partner rantai pasok, dari waktu pengembangan produk lama menjadi pengembangan produk cepat dan aliansi, dari produk standar menjadi produk mass customization. Inilah arah perkembangan MPO di masa yang akan datang. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.